Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam teh wajib, kecuali aya nu teu wajib. Nu teu wajib ngajawab salam aya dua, hiji jalma sare wong turu itu kagak wajib jawab salam. Yang kedua jalma gelo. Jadi mun aya nu beunta teu ngajawab salam eta berarti jelema cingeknya loba jelema gelona teh di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sarehat ternyata. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil atharil hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani ana Allahu la ilaha illa fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Sahabat saya anggota DPD RI Kang Aceng Fikri. Jadi kalau beliau tadi bicara memang terkenal di Indonesia ini negara penyakitan. Yang bener disalah-salahkeun, nu salah dibener-benerkeun. Ari anu nikah dipersoalkeun, ai nu zinah diararantep. Bener teu? Ceng Fikri mah teu salah nikah. Tapi loba pejabat zina ngajaredog we rakyat teh. Dia itu seorang putra kiai besar di Garut almarhum. Bapaknya punya pesantren, dia satu kobong dengan saya. Jadi Aceng Fikri itu Bupati Garut, mantan bupati yang alfiahnya bisa baca alfiah. Banyak ya ustadz jika Aceng Fikri zina. Makanya daripada zina nikah. Tapi ku sabab Indonesia negara gering, di Indonesia mah nu nikah teh digunjingkeun. Aagim nikah dibenci. Naon salah Aagim? Bener tuh. Tapi nu zina diararantep. Makanya bukan ngebela-bela, bukan ngebela Aceng Fikri, ngebela kebenaran. So apaan Aceng Fikri bela? Nggak usah dibela juga, ternyata jadi ketua DPD, anggota DPD. Jadi bukan ngebela orang, ngebela ajaran. Nah orang Indramayu nggak usah ikut-ikutan yang begitu ya. Daripada zina nikah, bener gak? Daripada jadi PSK mending jadi PKS. Salah. Mending jadi PSK apa ya? Ya daripada ngajual diri mending kene ngajual roti, mending jual es krim, mending ngajual etata belian, mending halal tapi daripada haram. Pak Lurah nulang kami gawe salah ka rakyat loba sodakoh. Pak RW nutupati resep ka awewe. Pak RT nu perlente ngaping rakyat sing taliti karena kecil-kecil juga Anda itu wakil daripada Jokowi. Ustadz Yanto, Ustadz Taiwan yang sekarang lagi nonton juga di Taiwan sana, lagi streaming di sana. Dayeuna mah dunya teh dalam genggaman, acarana dibalir katempo di Taiwan. Makanya ulah sok ngerakeun urang balirna keur ditongton dia kurang Taiwan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tidak panjang-panjang karena panjang pendek amplop geus dibikeun ku Ustaz Antona. Cara kelan. Kade samun turun pajujun cara kelan. Alah. Lajen teh aing nu nyara kelan teh nini. Aduh, ampun. Jadi Ceng Fikri nanya ke saya, Kang, akang di kacamata beuki kanal wae. Heueuh, cek gara-gara nenyok wae nini. Tanya Isra Mi'raj.
Sebenarnya kalau mi'raj dari sininya harus misro. Misro, mi'raj. Kalau isro, i'raj. Sok tanya kajengan gerasa. Kudu nama ulah isro mi'raj, isro i'raj. Lamun mi'raj kudu misro ti dieuna. Bae enggak apa-apa. Yo, isro tu apa? Isro tu ised ka jero. Geser ke dalam. Itu kalau disingkat. Tapi isro dalam bahasa Arab artinya telah memperjalankan. Mi'raj dalam bahasa Arab artinya tangga, alat untuk naik. Jadi Jujun Junaidi barusan sudah melakukan Isra Mi'raj. Diperjalankan oleh protokol. Da acan maing dahar jeruk we jeung cau. Begitu cek protokol kepada Pak Jujun dipersilakan, saya Isra. Panggungnya tinggi, maklum Indramayu gitu. Panggungnya panggung tarling wae, Pan. Istilah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha bolak-balik. Itulah Isra Mi'raj yang sedang diperingati oleh masyarakat Balir sekarang. Pertanyaannya jawab, urang ngaji mimitian, neng tong malaweung sia, kadeu ningali, deleng neng kene. Anak kemana-mana, ajak kemana-mana, deleng neng kene, lihat artis. Mumpung aku ada di depanmu, pandanglah aku sepuas hatimu. Karena sebentar lagi aku akan meninggalkanmu. Coba lihat. Pertanyaan pertama, jawab. Kalau saya nanya pada orang Balir, ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka mana? Betul? Di mana? Di langit ketujuh. Mana langit ketujuh? Di sono. Saya naik pesawat gak pernah kena ke langit. Kalau begitu salah Pak Jujun, jawaban saya tidak. Jawaban kamu benar nak. Kalau ada yang nanya sampai mana Nabi Isra Mi'raj, sampai ke langit ketujuh, tidak salah. Hanya kalau dijawab itu nanya lagi orang. Nah biar orang gak nanya lagi, jawab dengan jawaban yang tuntas tas. Jadi kalau ada yang nanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya sampai kemana? Jawab oleh kamu, sampai kepada Allah. Titik sagede jebung. Benar gitu Pak Jujun, eta jawaban dijamin benar. Kenapa? Ketika saya diundang oleh Ustadz Yanto ke Balir, maka tujuan saya ke Balir. Saya pasti sampai ke Balir karena tujuan saya ke sini. Atas izin Allah saya datang sampai ke sini. Enggak datang ke Subang, nggak datang ke Pemda Indramayu karena yang ngundang orang Balir, Ustadz Yanto, maka saya datang ke sini. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj diundang siapa? Jadi pasti sampai kepada, ya sudah titik. Jadi ulah ngajawab anu ngundang beri pertanyaan. Tapi ke mana Nabi Isra Mi'raj? Tapi ke Allah. Tadengekeun pendengar Prima FM. Itu Prima FM penyiarna geulis kitu bener gitu eta lain lah sia bohong sia aya penyiar gitu apa eta mah lain sia menengah download itu penyiar gelis gitu juga nama pinuh studio ya Bu Ibu, jadi tepi kamana Nabi Isra Mi'raj? Nges hiji. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad itu Mi'raj sampai pada Allah, diperingati oleh kita tiap tahun. Pertanyaan kedua, lalu kalau orang Balirnya kapan mau Mi'raj sampai pada Allah seperti Nabi? Gitu atuh nanya, nah Isra ised ka jero. Nabi bagus tepi ka Allah, wis sampai, wis teka ning Allah. Nabi wis teka ning Allah. Nabi wis sampai kepada Allah. Sekarang sananya wong sininya kapan mau datang pada Allah, kapan mau sampai pada Allah? Iraha urang Balir rek Mi'raj ka Allah. Ayo urang Mi'raj. Kan bingung tah sini nih. Aing Mi'raj kumaha pan Pak Jujun? Nabi Muhammad mah Mi'raj dititaku Allah make buruk. Ari urang Balir ngapung ka langitna make naon? Make buruk sarua. Naon burukna? Pulang Isra Mi'raj Rasulullah bersabda, as-salatu
mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah alat untuk naik kita kepada Allah. Jadi orang balir ge kudu mi'raj seperti Nabi. Make naon alatna? Make Pertanyaan ketiga, orang balir suka salat enggak? Suka. Aya nu tara salat ning balir anak yang tidak salat akeh loba nengkene ada sekarang ada. Woi, yang membedakan manusia dengan binatang itu yang membedakan muslim dengan kafir itu yang ditanya di hari kiamat pertama itu Jadi sayang kalau kamu tidak sholat. Kalau kamu tidak suka sholat, berdoa pada Allah, ya Allah jangan jadikan aku manusia, daripada aku tidak sholat jadi manusia dan nanti akan mendapat pertanyaan di hadapanmu di hisab nanti, lebih baik jadikan aku seekor anjing saja ya Allah. Serius aing ngomong ya. Sebab di alam arwah ruh anjing datang. Ya Allah, kok saya jadi anjing ya? Malu dong saya, najisnya mughalladhah, najisnya dagingnya diharamkan. Masa saya jadi anjing? Hina dong saya. Kata Allah, don't worry dong. Jangan khawatir nying, ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa tuh babi? Babi datang pada baik Allah, saya juga mau interupsi, mau demo saya juga. Kenapa lo saya dibikin babi? Hinanya sama dengan anjing. Kata Allah, jangan khawatir babi, ada yang derajatnya sama dengan kamu. Siapa? Orang yang tidak suka sholat. Nah, dengerin siapa babi? Pak Jujun manggil siapa? Manggil yang tidak suka sholat. Awas Pak Jujun, jangan kenceng-kenceng, di sini ada Jagger, tahu nggak Pak Jujun? Preman. Takut sama dia, mau orang sini gak ada yang berani. Nggak suka sholat, nggak, preman babi. Kagak ada urusan, kagak takut gua. Awas Pak Jujun, di sini ada tokoh masyarakat, woi berpengaruh di sini. Suka sholat tidak, tokoh babi. Pak Jujun kasar ya yang ngomongnya, biarin, saya memang makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus mah ada yang datang ke sini. Bener gak? Karena saya makhluk kasar, kalau saya ngomongnya agak kasar maaf. Kalau pahit anggap jamu, kalau manis anggap madu. Madu obat, jamu obat. Ya dua-duanya jadi obat. Yang kencengnya, yang kasarnya jadi obat, yang rapina, yang halusnya jadi obat. Semoga pulang saya dari balir, penyakit orang balir sembuh semuanya. Mana penyakit yang paling parah di mata Allah? Penyakit yang menjijikkan di mata Allah bukan kudis, bukan kurap, bukan panu, tapi orang yang tidak suka sholat. Wajahnya manusia, derajatnya sama dengan 2 ekor binatang yang tadi kita sebutkan. Wih, enggak Pak Jujun, orang balir mah sholat. Pak Jujun kan barusan mampir ke masjidnya. Iya, tapi tadi Ustadz Janto ngajak, yuk masjidnya penuh yuk, kebeke yuk, masjidnya biar kebak sama uang. Kalau Ustadz Janto ngomong gitu berarti masjidnya kosong kene. Kan logikanya begitu, bener gak? Jujur siambok, nok jujur nok, masjidnya penuh, kebak apa ora? Kebak ora? Kosong. Masjidnya kan dekat kampung, di tengah kampung malah. Kenapa kok masjid jadi kosong pada tengah kampung? Ada uang? Pada kemana uangnya? Uangnya pada kemana? Ana nih ngumah ana kagak melaku nih masjid. Masya Allah. Ada orang buta datang pada Rasul, ya Rasul saya ini buta, boleh nggak saya sholat di rumah? Minta keringanan karena dia buta, minta sholat di rumah. Rasul malah bertanya pada si buta, hei buta, masih kedengarankah suara azan dari masjid ke rumahmu? Kedengaran ya Rasul. Sepanjang suara azan masih kedengaran dari masjid ke rumahmu, sholatlah engkau di masjid. Itu pada orang buta. Apalagi orang sini mah pada bentak. Kan jarang yang buta ya. Syaratnya kalau masih kedengaran suara azan dari masjid. Kecuali kalau dari masjid nggak kedengaran suara azan. Ada kira-kira yang nggak kedengar dari masjid suara azan? Kan pakai mic, kan pakai speaker,
Ada. Siapa yang tidak dengar? Orang bolot. Orang apa? Orang tuli. Nah, kalau di Balir masjidnya kosong, padahal penduduknya banyak, bapak-bapaknya ada di rumah, saya yakin bapak-bapak yang tidak suka ke masjid bukan karena malas, tapi bolot telinganya. Ini saya mau cerita yang bolot-bolot nih. Lihat, lihat. Woi, saya dari dulu suka diganggu jin loh, karena saya ini jun. Dulu saya lagi kecil tuh ngaji suka ditinggalin sama teman-teman, karena teman-teman tinggi-tinggi jadi langkahnya gede-gede, panjang-panjang. Saya kecil, jadi kan belum patana lalu tinggalin deh aing teh balik teh. Balik bawa obor, ditinggalkan ke babaturan, parem tak obor nate, di kebon mangkaning. Datang jin, belak-belak we jin. Soak, ngompol saya. Tuh bisa ngomong nanaon dan tidak bisa doa apapun kecuali baru bisa satu doa, doa mau makan. Saya baca aja doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sambil merem, ketika saya buka mata, jin sudah tidak ada. Karena jin mungkin mikir ada anak kecil mau makan gue. Takut jinnya kabur. Nah, udah gede mah udah disebut ustad. Nah itu mah datang jin 7, weh, galak-galak marolotot ka aing jin. Cek aing jin teh mah galak udah disebut ustad, udah bisa baca ayat kursi, saya bacain ayat kursi, baru saya baca 5 kali, jin yang 6 sudah pergi, yang 1 masih melotot. Ya maceng teh baung sih galak pisannya. Bacakan kuing ayat kursi ka 6 kalian melotot kene. Ketika saya sedang baca ke-7 kalian ayat kursi, jin yang 6 yang sudah pergi datang lagi, bari narik anu hiji, bari ngomong ka jujun, maaf Pak Ustad ini mah bolot. Jadi jangankan manusia, jangankan wong, jin juga kalau bolot mah nggak takut sama Allah, bener gak? Jadi kalau orang bangil, balir, tidak ada yang ke masjid, berarti dijamin mereka bolot telinganya. Pertanyaannya sananya ke ibu, bu, biar denger si bapak-bapak nih, kalau ngingetin orang bolot gimana biasanya bu? Di kuma? Bener di toel. Jadi engke kumane toel selaki maneh, rabine toel nanti. Nanti suaminya protes, lu tuh gimana sih toel-toel, emang gue tuli gitu? Nanti ibu tanya, emang bapak denger gitu? Ya denger normal, suara azan kedengeran, ya kedengeran, kenapa menang baik? Bukan hanya saya, ibu-ibu juga harus jadi da'iyah. Laki-laki Ustadz Yanto da'i, kalau ibu da'iyah. Saya da'i, ibu saya ini qori, ibu kalau laki-laki haji, kalau perempuan hajjah. Kalau laki-laki mubalik, perempuan mubaligho. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan. Makanya kalau ada yang nanya, kok nggak ada ya kunti perempuan laki-laki? Emang kunti mah perempuan. Yang namanya kunti mah bukan laki-laki atau ya perempuan. Kalau laki-laki mah kunta. Ya, bukan kuntilanak, kuntalana. Tapi saya yakin masjidnya penuh, amin. Anak-anak sholat ke masjid sayang ya. Woi, kamu suka sekolah? Pulang sekolah jam berapa kalau anak SMP di Indramayu? Sampai rumah jam berapa? Jam 1, jam setengah 2. Begitu datang ke rumah ditanya sama ibu bapaknya sholatnya apa makannya, jujur. Jujur, odah siate sholat, makan. Dengekeun siada siem, cayem, terlem, tukiem. Kenapa kamu namanya Dimitri Saklitunov? Bapak kamu orang Rusia? Bukan. Bapak kamu? Nama bapak saya Triono. Ibu kamu? Ngademi. Kok kamu Dimitri? Ya disingkat Ngedemi dengan Triono, Dimitri. Oh gitu, ternyata disingkat. Bapaknya Ngademi, mama ibu bapaknya Ngadem, ibunya Ngademi, bapaknya Triono. Jadi diambil Dimitri. Itu Saklitunov apa? Saya lahir Sabtu Kliwon 7 November. Terus panggilannya apa? Demit. Weh, ngadiem, denger deh. Ngademi, denger. Tumini, ada Tumini, Tukijan. Dengar, saya mau nanya,
Ini anak-anakmu kalau datang yang ditanya sholatnya apa makannya. Tah ieu aing mah geuleuhna urang gantar teh ayeuna geus karieu pita ieu nu diurusna teh. Anak teh datang teh tanya teh sholatnya bu, nak sudah 1:30 kamu sudah sholat belum? Sudah mah, di mana? Di sono. Di mana? Dekat sekolah di masjid. Oke, besok emak mau nanya ke sono, ada nggak lu sholat di situ? Kalau lu tong nggak sholat awas yula, ya lu besok mama mau ke sono. Terus mamanya datang nanya-nanya ke sono. Deh kalau orang gantar orang balir masih ada yang begitu nih telinga saya nih. Nih kok pulangnya anak-anak jam 3, jam 4 kadang-kadang sampai rumah. Oh, kalau musim hujan blok bajunya udah blok tuh basah kuyup. Beda kalau dulu mah kita paceng lagi sekolah kan punya seragam cuma satu Pak Yanto. Kalau hujan teh diem dulu udah takut besok gak bisa sekolah. Anak sekarang mah bebelokan ngahaja. Datang ke imah ditanya kunaon sia baju belok, ngajawabna make lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu basah bajunya kenapa? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Telat datangnya kemana dulu? Aku tersesat dan tak tahu ke arah jalan pulang. Ya Allah, bapak nanya bener-bener, mama nanya sebener-bener, nanya kenapa kamu jawabnya main-main? Gimana nasib kamu kalau mama udah gak ada? Aku tanpamu raginang. Apa urusannya saya yang lihat jam, ibu yang ribut? Perasaan ini jam saya dilihat sama mata saya, Mas Buloh. Terus lanjutkan. Cius mie apa? Oke. Baik. Saya yakin orang Balir wong Indramayu semuanya wong Dermayu salat. Amin. Lanjutkan ngajinya. Nabi Mi'raj sampai pada Allah. Orang Balir harus ikut Nabi Mi'raj sampai pada Allah. Pakai apa alatnya? Pakai sholat. Pertanyaan ketiga, suka sholat? Jawabannya suka. Pertanyaan keempat, ibu bapak suka sholat? Sholat alat Mi'raj. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah ibu dan bapak dengan sholatnya Mi'raj? Pernah teu maneh make sholat maneh Mi'raj jika Nabi ngapung ke langit ke-7? Pernah teu? Pak Jujun pertanyaannya gila ya, katanya liur aing mah. Pak Jujun, Pak Nabi mah Mi'raj make buruk ngapung tapi ke Allah. Saya ge salat geus ka arti, tapi dah saya salat dari mulai kanak-kanak sampai punya anak, sampai tidak bisa punya anak, sampai balik lagi ke masa kanak-kanak, ke kanak-kanakan. Saya sudah belum pernah salat ngapung ke Allah. Cek ni teh ngomong gitu, cek nenek. Yeah. Pak Jujun, saya mah sholat dari dulu sampai sekarang nggak pernah terbang ke langit. Saya mah diem aja di sajadah. Nah ini yang mau saya bahas. Sholat kita yang syariat belum bisa menyampaikan kita pada Allah. Sholat syariat kita baru sampai pada sajadah saja. Saya tanya, ibu sholat? Lamun ruku, lamun sujud, tarang tepi ka mana? Tuur tepi ka mana? Dampal suku tepi ka mana? Leungeun tepi ka mana? Jidatmu, mukamu, telapak tanganmu, lututmu, kedua kakimu baru sampai ke sajadah. Belum sampai pada Allah. Yang sampai pada Allah apanya sih Pak Jujun? Bacaannya? Enggak. Bacaan mah baru sampai ke telinga orang. Coba saya jadi imam umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa ibu jawab amin? Karena kedengaran. Jadi suara saya baru sampai ke telinga.
Jadi bacaan itu belum sampai pada Allah, baru sampai ke telinga orang yang mendengar. Benar gak? Terus yang sampai pada Allah yang mana? Oke, yuk kita ngaji sekarang. Salat tuh ada dua macam, Bu. Ada salat syariat. Mana salat syariat? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat yang sudah jelas waktunya. Zuhur, Asyar, Maghrib, Isya, dan sunnat-sunnat yang lainnya. Itu namanya salat syariat. Kiblatnya juga kiblat syariat. Kemana kiblatnya? Fawalli wajhaka syatral masjidil, harus menghadap ke Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di sebelah barat balir. Jadi orang balir sholatnya harus menghadap ke barat, bukan ke barat, karena memang Ka'bahnya ada di sebelah barat balir. Kalau ibu di sebelah barat Ka'bah diamnya, maka ibu baliknya ke timur. Makanya ada kakek-kakek pulang hajian ke Garut, balik ke Garut, sholatnya jadi malikawetan. Cek incuna bah, naca balik di Mekah, sholat jadi malikawetan, menang sia. Sirama belum ke Mekah, di Mekah mah sholat kamana we malik na bebas. Emang kalau di Mekah mah yang sebelah timur Ka'bah ke barat, yang sebelah barat Ka'bah ke timur, yang utara Ka'bah ke selatan, sebelah selatan Ka'bah ke utara. Ngidul ning lor, lore Ka'bah ning ngidul, kulon ngaler, ngetan ngaler, semuanya menghadap Hari urang dia mah teu meunang malik kawetan da Ka'bah nage kuleuneun balir. Jadi urang balir mah kudu nyang hareup kaku, karena di belah kulon aya Ka'bah. Nah, bener teh? Kata tadi, sholatnya tentu, kiblatnya tentu, waktunya tentu. Itu namanya sholat syariat, belum sampai pada Allah. Yang sampai pada Allah yang mana? Sholat yang kedua, namanya sholat torekat. Begitu ulama tasawuf menyebutnya. Sholat tarekat itu yang mana? Sholatnya bukan sholat yang ditentukan waktunya, tapi sholat yang tidak mengenal waktu. Selama hayat di kantung badan Anda wajib sholat. Kiblatnya bukan ke Ka'bah, tapi langsung pada Allah. Waktunya setiap sepanjang waktu, manakala nyawamu masih ada di dadamu, maka kita wajib sholat. Apa sholatnya? Bukan sholat badan, bukan sholat jawarih, bukan sholat gerakan, bukan sholat mulut, tapi yang sholat adalah kolbunya. Apa sholat kolbu? Hati yang berzikir pada Allah.